Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan, dan selalu jaga imun tubuh kalian supaya kalian tetap terhindar dari penyakit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Apa itu perubahan wujud zat? Mari kita simak video berikut ini. Siapkan buku kalian ya. Nah, perubahan wujud zat itu bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, saat kalian membeli es teh. Nah, dalam es kita akan melihat perubahan es menjadi cair ketika didiamkan pada suhu ruangan. Begitupun sebaliknya, ketika kalian membuat es batu dari air yang telah dibungkus dengan plastik, kalian akan memasukkan es tersebut ke dalam freezer. Supaya apa? Supaya supaya air yang tadinya itu cair berubah menjadi beku. Nah, oleh karena itu, apa saja yang dibutuhkan suatu zat untuk merubah wujudnya dari satu wujud ke wujud yang lainnya? Kita simak ya. Nah, pada zat padat, ya, kita mengenal ada 3 ya. Ada zat padat, zat cair, dan ada gas. Nah, ketiga wujud zat ini memiliki partikel yang berbeda-beda. Zat padat memiliki partikel yang sangat berdempetan. Sedangkan zat cair dia lebih bebas daripada zat padat, lebih tenggang. Sedangkan untuk zat gas lebih bebas lagi, artinya tidak ada ikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain untuk yang gas. Untuk yang cair masih ada ikatannya walaupun dia sesuai dengan wadahnya. Nah, untuk merubah wujudnya dari zat padat ke cair kita sebut dengan apa? Mencair, ya kan? Mencair. Kemudian untuk sebaliknya berarti membeku. Nah, ini kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk merubah wujudnya dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas, ada faktor yang menentukan. Yang pertama adalah kalor. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kalor yang dilepas dan kalor yang diserap. Nah, pada perubahan wujud zat ini kita akan membahas mana sih kalor yang bisa diserap, mana sih kalor yang bisa dilepas, dan berapa kalor yang dibutuhkan saat suatu benda yang awalnya padat kemudian berubah menjadi gas. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan dulu bagaimana diagram perubahan zat pada kalor ini. Misalkan ada satu contoh, ada sebongkah es. Sebongkah es yang terbuat dari air. Kemudian es ini dibiarkan pada tempat terbuka atau di suhu ruang. Nah, lama-lama es tersebut akan menjadi cair, ya kan? Maka dia akan berubah menjadi liquid. Nah, setelah itu ketika dia didiamkan lama-kelamaan, maka air tersebut akan menguap menjadi gas. Dia menguap menjadi gas. Jadi ada 3 fase di sini. Yang pertama ada padat, kemudian liquid, dan ada gas. Nah, ketiga fase ini bisa kita bisa hitung pada diagram. Ini namanya adalah diagram proses perubahan wujud zat. Bagaimana kita membacanya? Ini ada suhu, di sini ada suhu dalam derajat ya, derajat Celcius, dan di sini ada Q atau kalor yang dibutuhkan. Ketika dia ada di bawah garis Q, maka ini kita namakan dengan fase 1. Fase 1 ini apa? Berarti fase 1 ini adalah fase padat. Biasanya kalau benda padat yang dingin itu suhunya berapa sih? Tidak mungkin kan? Dia di atas 0 derajat, pasti di bawah 0. Jadi di sini kita bisa kasih misalkan minus 5 atau minus 10 derajat ya. Biasanya suhunya di bawah di fase 1 ini adalah minus. Tidak mungkin plus. Kalau plus itu di kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian ada fase 2. Fase 2 ini apa? Nah, di fase 2 ini adalah fase perubahan wujudnya. Dari apa? Dari padat menjadi cair. Dari sini. Kemudian ada fase 3. Fase 3 apa? Fase 3 ini sudah bentuknya cair. Di mana bisa kita temukan fase 3? Fase 3 ini bisa kita temukan saat kita misalkan mendidihkan air, kita memasak air. Nah, dia kan awalnya punya suhu ya. Setelah dipanaskan, air itu lama-lama kan mendidih. Semakin lama mendidih, maka suhunya semakin tinggi. Maka kita bisa masukkan dia di fase 3 ini. Kemudian yang terakhir ada fase 4. Fase 4 ini adalah fase gas. Fase perubahan dari air liquid menjadi gas, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Fase 1. Di sini ada grafik yang tidak landai. Jadi artinya dia miring seperti ini. Maka untuk mencari kalornya, kamu menggunakan M, C, delta, T. Masanya apa? Masanya S. Karena di sini pasti bentuknya fasenya masih padat. Kemudian C-nya S, delta T-nya berapa? Delta T adalah perubahan wujud minus tadi sampai di titik 0. Pasti nanti ininya 0. T1-nya nanti nilainya ini 0. Nah, di fase 2 kita mengenal ada yang namanya kalor lebur, KM. Kalor lebur itu apa? Kalor yang digunakan untuk meleburkan es menjadi cair. Jadi kalor ini tadi digunakan untuk menaikkan suhu, kalau kalor di sini digunakan untuk meleburkan, ya, meleburkan es menjadi cair. Rumusnya gimana? Massa dikali lebur es. Massanya es tadi, misalkan ada 5 gram es ya, 5 gram es yang akan dipanaskan sampai menjadi gas, misalkan seperti itu. Jadi ini 5 gram, kemudian setelah 5 gram dia di 0, dia akan melebur. 5 gram es itu akan melebur menjadi cairan, seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Bisa dimengerti? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase 3. Fase 3 merupakan fase cairan yang biasanya kita temukan saat memanaskan air tadi ya. Nah, karena ini fasenya itu diagramnya bukan landai ya, meningkat seperti ini, ada kenaikan suhu. Kemiringan ini menandakan ada kenaikan suhu, maka kita sebut dengan Q. Q-nya kita pakai M, C, delta T. M-nya apa? Masanya air. Sekarang dia sudah berubah jadi air kan? Yang tadi S-nya sudah melebur, dia jadi air. Dikalikan C-nya air, baru dikalikan dengan perubahan suhunya. Ibu beri nama T3 dikurangi T2. Kemudian untuk yang terakhir, setelah air itu dipanaskan sangat lama, maka dia akan berubah menjadi gas, ya kan? Lama-lama air itu akan menjadi gas. Kalornya, maka dia ada namanya lebur uap, kalor uap. Jadi tinggal massa dikalikan lebur uapnya. Nah, sudah jelas ya perbedaannya. Di sini ada Q1, ada QL, ada Q2, ada QU. Ada 4 jenis kalor. Kalor 1, kalor lebur, kalor 2, dan kalor uap. Nah, keempat jenis kalor ini memiliki fungsi masing-masing. Begitu ya. Untuk penjelasan tadi, ada sebuah contoh yang akan kita kerjakan bersama-sama. Misalkan ada contoh seperti ini, es sebanyak 100
20 gram pada suhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan hingga 30 derajat Celcius. Besar kalor yang diberikan pada es hingga berubah wujud adalah dengan kalor CS-nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, lebur esnya 980 kalori per gram derajat Celcius, dan C airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, bisa dibayangkan ya di sini ada es sebanyak 120 gram yang suhunya awalnya minus 5 dipanaskan hingga 30 derajat. Maka kita bisa tempatkan dia pada grafik seperti ini. Nah, grafik minus 5 derajat. Kemudian di sini ada 30. Nah, es ini mula-mula dia masanya ada 120 gram di 5 derajat minus 5. Kemudian dia akan dipanaskan melalui fase 1, fase 2, dan fase 3. Ada kalor 1, kalor 2, dan kalor 3. Karena dia 30 derajat ini ada di atas grafik ini ya, di atas garis 0. 30 derajat itu kan suhu normal kita. Nah, oleh karena itu kita harus mencarinya satu persatu. Q1. Kalau untuk yang seperti ini maka dia pakainya MC delta T. Sedangkan yang ini pakainya M dikali lebur S. Yang ini pakai MC delta T. Yang ini masih bentuknya S. Q1 kan masih di fase di bawah, fase 1, maka dia masanya pakai massa S, C-nya pakai CS, dan delta T-nya perubahan dari negatif 5 sampai ke 0. Nah, untuk yang lebur S, kenapa di sini tidak ada delta T? Karena suhu yang digunakan tetap 0 dan suhu yang dipakai, kalori yang dipakai, semuanya digunakan untuk merubah wujud tadi. Maka dia tidak ada delta T. Jadi tinggal massa S dikalikan dengan lebur S. Sedangkan yang di sini bentuknya sudah air ya, sudah liquid, maka ini massa air, ini adalah C air. Delta T-nya mana? Dari 0 sampai ke 30. Jadi kita nggak bisa pakai delta T dari negatif 5 sampai ke 30. Nggak bisa seperti itu. Oke, kalau sudah punya grafik seperti ini, baru kita hitung satu persatu. Tadi yang diketahui masanya adalah 120 gram ya. Kemudian kita bisa cari Q1-nya. Q1 sama dengan massa S dikali CS kali delta T. Massa S-nya 120 dikali kalor jenis S 0,5 dikali perubahan suhunya dari 0 sampai ke negatif 5. Berarti 0 dikurangi negatif 5. Maka 120 dikali 0,6 dikali 5. 120 dikali 0,5 adalah 60 ya. 60 dikali 5 adalah 300 joule. Oh, karena di sini tidak pakai joule, kita pakai kalori ya. Kalori. Bisa kita mencari Q2. Nah, kalau Q2 kita tinggal mengalikan massa S dikali lebur S sama dengan massa S-nya berapa? 120 dikali lebur S 980. 17600 kalori. Nah, ini untuk Q1 dan ini untuk Q2-nya. Selanjutnya kita mencari Q3-nya. Nah, Q3 pada grafik ini adalah MC delta T. Maka M air dikalikan C air dikali delta T. Massa airnya tetap massa S yang sudah melebur, yaitu 120 dikali C airnya 1, dan delta T nya adalah
0 ke 30, maka 30 min 0. Jadi 120 dikali 30 hasilnya adalah 3600 kalori. Oke. Sekarang kita sudah punya Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk mengetahui berapakah kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan es atau untuk memanaskan es sebanyak 120 gram hingga 30 derajat, maka kita harus menjumlahkan Q total. Q totalnya berapa? Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1-nya 300 ditambah 11.700 ditambah 3.600. Coba dihitung hasilnya berapa? Hasilnya adalah 121.500 kalori. Nah, jadi untuk merubah es sebanyak 120 gram dari suhu negatif 5 derajat hingga menjadi air dengan suhu 30 derajat membutuhkan kalori sebesar 121.500 kalori, seperti itu. Baiklah anak-anak, itu tadi video tentang perubahan wujud zat beserta dengan contohnya. Kita akhiri video hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.